atau ucapan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah itu serta malaikat berselawat pada nabi. Apa salawat pertama? Wallahu a'lam. Saya tidak akan menjawab yang di luar jangkauan pemahaman saya. Karena berhati-hati dalam menjawab lebih baik daripada menjawab tapi babak belur. Tapi kalau ditanya, apakah harus pakai sayyidina ataukah pakai tidak? Tergantung kita mau pakai pemahaman yang mana. Sayyid itu artinya apa? Sayyid. Yang gimana itu? Sayyid, sayyidina. Sebuah apa? Iya, sebuah kehormatan. Maka ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ketika Rasulullah kenapa tidak memakai sayyidina? Karena itu dia mengucap dengan dirinya sendiri. Paham ya, Pak? Jadi yang mana yang benar? Kalau Bapak tanya sama saya pakai kedua-duanya. Tapi saat saya khutbah Jumat, saya tidak pakai sayyidina. Karena tekstual dari khutbah Jumat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi apakah salah orang pakai sayyidina? Tidak bisa juga dibilang salah. Karena apa? Sayyidina itu adalah tambahan. Nah, karena saya berhati-hati dengan warok, saya tidak pakai sayyidina saat rukun khutbah. Tapi tidak bisa dibilang itu juga salah kalau dipakai sayyidina. Gitu ya, Pak? Jadi kalau Bapak pertanyaan tadi, apakah salawat yang pertama? Saya lebih bagus menjawab tidak tahu. Gitu ya, Pak? Mohon maaf. Jadi bukan berarti juga yang ditanya ini ahli dalam menjawab, enggak. Karena guru saya mengajarkan kita direndahkan karena tidak bisa menjawab lebih mulia daripada menjawab asal-asalan. Gitu ya, Pak? Makasih, Pak, pertanyaannya bagus. Insyaallah. Ya, Pak. Pertanyaan favorit saya, Pak. Allah mengasihi kita raga, Allah ngasih kita jiwa. Jiwa itu ada 4. 1, ruh. 2, akal. 3, nafsu. 4, kolbu. Itu jiwa. 3, punah. 1, kekal. Yang punah 3, akal, kolbu, nafsu, punah ketika dia wafat. Hanya 1 yang kekal. Apa itu? Ruh. Ruh yang kekal. Karena dia akan kembali kepada Robnya, seperti yang disampaikan dalam surat 7 ayat 172. Ketika ruh ditanya, wa asyhadahum ala anfusihim. Kata Allah, aku minta kesaksian atas ruhmu sendiri. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Ruh kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Betul, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Tentu ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamah. Kenapa aku berkata ini kepada kalian nanti di hari kiamat? Inna kunna an hadza ghafilin. Sungguh engkau jangan sampai lalai ketika nanti kembali kepadaku. Lalu bagaimana dengan nafsu? Nafsu terbagi menjadi 3. Pada hakikatnya 1. Tapi nafsu itu mempunyai 3 sifat. 1, nafsu mutmainnah, nafsu kebaikan yang dia erat khalwat sama Allah, akrab sama Allah. Yang kedua, nafsu lawwamah, nafsu pertengahan, kadang baik, kadang jelek, kadang sabar, kadang repet. Yang ketiga, nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengandung kejelekan, ammarah. Jadi ammarah itu mengutip kata dari marah, yang bahasa kita marah, itu mengutip dari kata ammarah. Itu yang bagaimana disampaikan oleh dalam Al-Quran, saya lupa suratnya, ketika Nabi Yusuf berkata, seandainya aku tidak mengendalikan nafsu ammarahku, nah, nafsu kejelekanku, maka aku akan termasuk orang yang dirugikan dan tercela. Jadi, apakah nafsu itu? Iblis bisa bermain, Pak, dari pintu manapun. Dari pori-pori kita dia bisa masuk. Bahkan kolbu pun dia bisa masuk. Kecuali kolbu yang sudah diisi sama Allah. Jadi kalau ditanya, nafsu itu tidak semuanya jelek. Tapi ada nafsu mutmainah. Nafsu apa? Izin, Pak. Sholat pakai nafsu nggak? Pakai. Nafsu apa? Mutmain. Tapi kalau dia sholat, ngerepet imam bacanya panjang, berarti dia pakai nafsu amarah. Udah itu aja. Kalau dia sholat nggak betah, tapi nggak protes, nafsu lawamah. Nah ini kalau dikaji lagi panjang, Pak. Karena saya kalau membahas tentang nafsu itu bisa 1 SKS, Pak. Serius, Pak. Serius. Karena saya di beberapa tempat kajian rutin itu bab nafsu itu bisa 4 pertemuan itu. Satu-satu didetailkan. Dari situ kita paham, oh ini ternyata fungsi nafsu. Tapi karena ini singkat, jawabannya adalah nafsu itu mempunyai 3 sifat. Mana yang paling dominan? Tergantung bagaimana dia mampu menjaga hatinya. Kalau Bapak Ibu bisa mutmainnah, mohon maaf, izin. Baca Quran pakai nafsu nggak? Baca surat Al-Kahfi hari Jumat pakai nafsu nggak? Pakai. Kalau pakai nafsu amarah, bawaannya pengen cepat. Baru baca, udah ngintip, waduh berapa lembar lagi, betul nggak? Tapi ada orang yang hari ini menikmati bacaan Qurannya, dia pakai nafsu
mutmainnah. Tapi ada juga orang kadang baca, kadang enggak, kadang baca, kadang enggak. Dia pakai nafsu lawwamah. Nah, itu secara garis besar. Padahal kok didetailkan lagi panjang, Pak. Izin ya, Pak. Insyaallah ya. Jadi nafsu itu bisa jadi alat senjatanya iblis. Gitu. Oke? Yuk, 100 pertanyaan lagi. Enggak lah ya. 1. Ada siapa? Ada? Enggak ada, kita doa sih. Oh iya. Huish. Jam 10 kita nih, Pak. Pak, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran. Saya pun berhati-hati ngomong ini. Tidak ada yang mengetahui tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Itu pun orang yang kukasih tahu. Berarti artinya apa? Ruh itu menjadi rahasianya Allah. Ruh itu ketika saya mempelajari, dia tidak berbentuk seperti apa yang kita bayangkan. Dan ruh itu hidup dan berkehidupan. Karena dia ruh hidup dan berkehidupan, ruh butuh jasad, makanya dia berkehidupan. Seandainya dia lepas dari jasad, dia tetap hidup tapi tidak berkehidupan. Betul? Ya diciptain, Pak. Tidak ada yang tidak diciptakan sama Allah. Semua diciptain. Khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan semuanya dengan sifat Allah, dengan nama Allah apa? Sang Khaliq. Khaliq itu bahasa Arab, fa'ilnya adalah dari asal kata khalaq. Khalaq itu adalah menciptakan. Yang diciptakan disebut makhluk. Penciptanya disebut Khaliq. Itu, Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada yang diciptakan, mustahil. Semuanya adalah ciptaan Allah. Silakan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Hidup dan mati. Sementara ruh hidup. Siapa yang hidupin? Allah. La ta'khudhu sinnatu wala naum. Dan Allah itu tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Betul nggak? Ya kalau berarti kalau ada orang ngantuk bisa tidur, dia tidak pantas dikatakan Tuhan. Betul nggak sini? Jadi makhluk tidak ada setara. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada setara dengan apapun. Jadi kalau misalnya bertanya, apakah ruh itu diciptakan? Ya pasti diciptakan. Jangankan ruh. Di dalam Al-Quran, takdir itu pun Allah ciptakan. Bahkan saya mohon maaf, debu 1 butir pun Allah ciptakan. Angin yang tak terlihat Allah ciptakan. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Seperti yang saya tanya tadi, Pak, ada nggak tempat di muka bumi ini yang bukan punya Allah? Ada. Ruh itu di tanganku, kata Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu aku yang ngatur. Sebagai apa? Ujian. Kenapa ujiannya ahsanu amala? Ahsan. Bahasa Arabnya ahsan apa? Asal katanya hasan, kebaikan. Ahsan, isim tafdil, yang lebih baik dari amalnya. Berarti artinya apa? Yang akan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah adalah ruh, bukan jasad. Jasad akan hancur di alam kubur, kembali ke asal mula dari tanah. Tapi ruh akan kembali kepada Allah. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah, ketika aku berkata kepada kamu ruh, nanti hari kiamat selesai kau kembali kepadaku. Apa kata ruh? Kata Allah, aku enggak mau kamu lalai mengatakan kalau aku dari awal engkau katakan Tuhanmu, maka nanti ketika engkau kembali kepadaku jangan sampai lalai ya, aku adalah tetap Tuhanmu. Tapi yang menjadi pertanyaan di alam kubur yang ditanya jasad apa ruh? Nah, saya bilang 1 SKS lagi nih. Jasad apa ruh? Ruh. Jasad hanya bersaksi. Surah Yasin. Apa kata Allah surah Yasin? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang kutanya ruh, tangan dan kaki hanya bersaksi saja. Tangan berucap, kaki bersaksi. Betulkah engkau Tuhanku? Dijawab sama ruh, betul. Apa kesaksiannya? Iya ya Allah, takbirnya tak pernah putus kepadamu. Kakinya tak pernah putus melangkahkan kaki untuk menyembahmu. Saksi. Jadi bukan tangan dan kaki nanti yang akan yang menjadi penentu, dia hanya menjadi saksi. Kalau gitu muncul pertanyaan terakhir. Ruh itu hidup, tapi tidak semua ruh bisa mengenal Allah. Karena apa? Sudah ada yang dia kenal selain Allah. Biasanya apa? Duniawi. Tenggelam. Hubbud dunia membuat dia tidak akan pernah tahu siapa Tuhannya lagi kecuali apa yang dia cintai selain Allah. Gitu, Pak. Itu kalau mau kita bahas lagi panjang. Itu ya.
Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak. Pak, siapa yang berdiri tadi sini namanya? Pak Abdullah Jalal. Berdiri sini tadi. Bapak menyampaikan tadi, surat 7 ayat 179. Itu kok di alam Al-Quran posisinya sebelah kiri, bagian atas baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Itu dikatakan sama Allah, walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Akan aku isi nanti neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena jin dan manusia dikasih nafsu. Berarti nafsu itu berpeluang dia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya malaikat berbuat baik, takwa, Allah nggak salut. Karena apa? Dia mustahil bermaksiat. Karena malaikat tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin dia taat sama aku bangga. Karena dia berpulang bermaksiat, tapi dia malah memilih taat kepadaku. 3 golongannya. Siapa mereka? Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak mau dipahaminya ayat-ayatku, kata Allah. Yang kedua, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi matanya tidak suka melihat tanda-tanda kebesaranku. Yang terakhir, walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayatku, dihinakan sama Allah. Ulaika kal an'am, itulah seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan dia lebih sesat lagi. Gitu ya, Pak? Jadi ruh itu hidup dan berkehidupan. Kapan dia tetap hidup? Saat nanti kembali kepada Allah dia tetap hidup. Ruh itulah yang kekal, insya Allah. Panjang ya, Pak? Gitu ya, Pak? Oke. Cukup lah ya? Cukup lah, insya Allah nanti di ada kesempatan kita membahas kembali, insya Allah. Ya Pak, semuanya saya minta kita beristighfar kepada Allah dengan istighfar terbaik. Karena kita semua ini pendosa, Pak. Astaghfirullahaladzim. Lebih dalam. Astaghfirullahaladzim. Taubatkan hati kita yang kotor, Pak. Astaghfirullahaladzim. Hati yang penuh dengan kebencian. Astaghfirullahaladzim. Istighfarkan kedengkian hati kita. Astaghfirullahaladzim. Hati yang pernah sombong. Astaghfirullahaladzim. Pernah marah dan kecewa sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Hati yang pernah menolak takdirnya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita pernah zalim sama orang lain. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama orang tua kita. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama anak. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama pasangan kita. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama diri sendiri. Astaghfirullahaladzim. Pernah memasukkan yang haram ke tubuh kita. Astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim.